إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, thumma ma ba'd. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, وجاءت زيادة في هذا الحديث فيها, dan disebutkan ada tambahan dalam lafaz hadis di atas. Innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi ataahu malakun fayaqulu lahu ma kunta ta'bud. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin jika dia diletakkan di liang kubur, maka datanglah malaikat dan bertanya kepada dia, ma kunta ta'budu, apa yang dulu kamu sembah di dunia. Iya, ya kan, kalimat ta'bud, ya, itu bukan sekedar menyembah, tapi kau sembah, kau ibadahi dengan penuh cinta, dengan penuh takut dan harap, dan penuh dengan pengagungan dan nurut, merendahkan diri kepada Allah. Itu makna yang kamu sembah. Fa in hadahu Allah, jika dia diberi hidayah oleh Allah, bisa menjawab qala kuntu a'budullah, maka dia bisa menjawab, dulu saya beribadah kepada Allah. Ini saya dulu menyerahkan seluruh bentuk ibadah saya hanya kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh cinta dan ikhlas dan takut dan harap dan pengagungan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Setelah itu pertanyaan berikutnya adalah apa pendapatmu tentang laki-laki itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, huwa Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah yang taat, dan dia adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Fama yus'alu an syai' ghairuha, maka tidak ditanya lagi yang lainnya. Di sini menunjukkan ikhwah pentingnya kita mempelajari makna dua kalimat syahadat dan kita mengamalkan. Iya, mengamalkannya dengan cara apa? Kalau yang syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu tajridu al-ibadah lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Adapun pengamalan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, tajridu al-mutaba'ah li Rasulillah, memurnikan ittiba', mengikuti dalam beragama hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adzabu fil qabri ala naw'ain. Siksa kubur itu ada dua macam. Yang pertama, adzabun daimun mustamir, kata penulis hafizahullah. Yang pertama, siksa yang terus menerus, yakni sampai datangnya kiamat. Wa yakunu hadza lil kafir, dan ini untuk orang kafir, yakni yang tidak beriman, bukan mukmin. Kama qala Allah jalla jalaluhu, sebagaimana Allah taala berfirman yang maha agung, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka, api ditampakkan, maksudnya ditampakkan di kuburan itu, ya, pagi dan sore, ya, ini terus menerus sampai kiamat. Ayat ini konteksnya buat siapa? Fir'aun. Ya, begitu pula siapapun yang kafir mati di atas kekafiran, maka dia akan disiksa pagi dan sore dengan api sampai kiamat. Yang kedua, azabun munqati'un ala qadril ma'siyah, yani siksa yang terputus sesuai dengan maksiat. Hadza li'usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ditimpakan kepada
umat Nabi Muhammad yang maksiat, dan dia tidak bertobat di dunia. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini kedua penghuni kuburan ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya bukan melakukan satu dosa yang sulit untuk meninggalkannya. Ini mudah untuk ditinggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkan. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u minal bawl. Yang pertama, dia tidak membersihkan air kencing. Jadi dia kalau kencing gak cebok, terancam ya, disiksa kubur ya. Atau dia cebok, tapi ketika dia kencing itu nyiprat, kencingnya ke tembok sambil berdiri dengan kecepatan 100 km per jam. Akhirnya apa? Nyiprat ke sarungnya atau celananya, topahannya. Itu ya kawan. Hati-hati antum kalau di bandara ya. Sebaiknya cari toilet yang duduk, jangan ikut-ikutan berdiri ya. Nah, itu ya kawan. Di samping itu juga bisa nampak aurat di sampingnya. Orang di sampingnya delok-delokan, ya kan, kanan kirinya itu. Dan juga ceboknya susah. Kadang susah ceboknya. Kadang airnya mati, ya aku coba. Muskilah. Maka sebaiknya masuk ke toilet. Itu lebih aman ya, kawan. Dan itu bisa nyiprat. Ya. Antum kalau nggak percaya, cek di kamar mandi. Kencinglah ke tembok sambil berdiri. Dengan lampu dinyalakan. Kan kelihatan toh? Kalau lampunya mati ya gak kelihatan ya, kawan. Tapi nyalakan lampunya, kelihatan itu, nyiprat itu. Seperti itu ketika di toilet yang berdiri itu di bandara itu. Kemudian, jadi atau dia tidak membersihkan kencing yang apa namanya, ya ini dia misalnya suka netes ketika malam itu. Dan dia pakai sarung yang dipakai untuk sholat, untuk tidur. Bangun subuh pakai sarung tidur, padahal terkena netesan kencing. Sebaiknya sarung untuk tidur beda dengan sarung untuk sholat. Perhatikan ini ya, penting ini ya. Karena orang kalau tidur kadang-kadang dia tidak merasa bahwa dia kencing, walaupun satu tetes. Itu najis. Baik. Sebagian ada yang tidak bisa cebok walaupun udah gede. Ya, kawan. Nah, ini perlu diajari. Bagaimana cara cebok yang benar. Lah kalau kencing aja bikin orang disiksa kubur, lah apalagi yang dibawanya kencing itu. Beol maksudnya. Ya, perhatikan masalah ini ya, kawan. Yang kedua, wa amal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang disiksa kubur yang kedua itu karena dia berjalan di tengah-tengah manusia ngadu domba orang. Ngadu domba orang. Itu hati-hati ya, ngadu domba kaum muslimin. Hatta dua orang. Sebaiknya kita kalau mau berbicara, kita harus tahu apa yang kita sampaikan itu benar apa enggak, dan akibatnya baik. Nah, di sini perlu belajar fikih berbicara. Karena lisan ini bahaya ya, kawan. Orang bisa masuk neraka selama-lamanya karena lisan. Abu Lahab itu masuk neraka selama-lamanya karena lisannya. Masya Allah lisannya itu. Ya. Ajib lisannya Abu Lahab itu. Menghina Rasulullah. Begitu pula Fir'aun disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di neraka selama-lamanya karena melisannya, yang dia tidak pikir-pikir ketika berbicara. Nah, termasuk afatul lisan, bahaya lisan adalah ngadu domba orang. Kepada si A dia bicara menjelekkan B, kepada B dia bicara menjelekkan A.
Iya, dua-duanya muslim. Ini terancam ini dengan siksa kubur. Lah kalau masalah kencing dia tidak membersihkan dan dia ngadu domba, itu disiksa kubur, apalagi dosa yang lebih gede daripada keduanya. Seperti bid'ah, ya. Oh itu jelas. Nah, masalah kencingnya disiksa, apalagi yang lebih gede daripada itu. Tapi kalau dia orang Islam, tidak setiap hari disiksa. Ya, sebatas itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal adzabu wan na'imu fil qabri yaqau 'ala al arwah wal abdan. Inilah keyakinan ahli sunnah, bahwasanya siksa kubur dan nikmat kubur itu mengenai nyawa dan badan manusia itu di alam kubur. Jadi bukan hanya rohnya, badannya juga. Walaupun antum ketika selesai ngubur dia, kemudian ada yang dibongkar lagi setelah sepekan masih utuh badannya, ya itu kan alam dunia. Beda ini alam barzakh. Alam kubur itu beda dengan alam dunia ya kawan. Udah kita imani aja. Ini masalah keimanan ini. Wa yashmalu kulla man huwa mustahiqqu. Dan itu mencakup semua orang yang mati. Iya, baik dikubur sesuai dengan syarat Islam, atau dia dibakar sama orang, wal'iyadu billah, dibakar sampai jadi debu, atau dia tenggelam, hanyut ke samudra. Itu juga mendapatkan nikmat atau siksa. Wa inna ma udhifa lil qabri bi'tibari al-asl al-ghalib. Iya, ini disebut siksa kubur karena itu untuk karena asal usulnya manusia itu dikubur, dan secara umum memang seperti itu. Artinya kalau sekiranya ada manusia tidak dikubur, yakni dia mati di udara, hilang sudah. Pesawat Challenger meledak di udara, hilang sudah. Jasadnya orang juga hilang juga, terbang sudah, ya, diterpa angin tidak tahu kemana. Itu juga siksa kubur. Itu ya kawan. Begitu pula yang dimakan, ditelan oleh ikan hiu, atau jadi rebutan ikan yang lainnya. Itu juga tergantung. Kalau dia mukmin ya insya Allah dapat nikmat kubur. Kalau kafir diazab. Wa quluhu wa ba'dal bila mansyurun. Nah ini kata Syekh Imam Al-Muzani rahimahullah, setelah hancur itu badan manusia yang nampak oleh mata di kuburan, hancur kan badan manusia itu kan hancur, tulang belulang gitu, mansyurun. Ini keyakinan kita umat Islam ya, ini dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Wa ba'da an tabla ajsamuhum, walaupun setelah hancur badan mereka, yanfukhu bis-sur. Nah ini keimanan kita adalah kita mengimani adanya ditiup sangkakala. Ya kawan, ditiupnya sangkakala ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama kehancuran alam semesta dan kematian semuanya, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati, yaitu bidadari syurga, dan juga tidak dihancurkan syurga dan neraka. Adapun selain itu dimatikan oleh Allah, hatta malaikat maut dimatikan oleh Allah. Tiupan sangkakala yang kedua adalah kebangkitan. Itu ya kawan. Ada lagi yang berpendapat 3 kali tiupan sangkakala. Yang rajih adalah yang pertama. Ini 2 kali tiupan sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Segede apa itu tiupan sangkakala itu? Lebarnya ini, bulatannya itu seluas langit dan bumi. Loh, karena isinya arwah itu.
Ketika tiupan sangkakala yang kedua, ditiup itu arwah al-makhluqat, rohnya makhluk semuanya, malaikat, jin, manusia, hewan, keluar dari situ mencari jasadnya dan hidup lagi. Kemudian itulah hari kebangkitan dari kuburan. Itu syaqqu kubur, kuburan mereka dibelah. Wahimullah azza wa jalla, dan Allah hidupkan mereka lagi. Ya, itu ya kawan. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan lagi itu jasad manusia dari hancurnya di alam di kuburan itu, dan dibangkitkan lagi. Di mana itu? Di dunia. Karena alam padang mahsyar itu di dunia ya kawan. Posisinya di mana? Di Syam. Jadi bumi ini ketika nanti hari kebangkitan itu bentuknya nggak bulat lagi, ceper, dan tidak ada gunung, tidak ada jurang, lurus. Itulah padang mahsyar. Bumi ini jadi padang mahsyar, dan semuanya dikumpulkan di Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon. Kumpul semua di sana. Dari mulai manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir yang lahir di bumi. Untuk apa dibangkitkan? Dihisab, dibalas, surga atau neraka, berdasarkan amalnya masing-masing. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, thumma amatahu fa'aqbarah. Jadi setelah itu manusia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla di bumi ini. Fa'aqbarah, maka dikuburkanlah dia. Thumma idza sya'a ansyarah. Kemudian setelah itu, jika Allah menghendaki pada waktunya hari kebangkitan, maka Allah bangkitkan mereka. Qauluhu yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, dan pada hari kebangkitan nanti seluruh manusia dan jin dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hasyar, yaumul hasyar, artinya yaumul jam', hari dikumpulkan manusia. Jadi dikumpulkan jasad manusia itu setelah tercerai-berai di kuburan, kemudian dihidupkan dari kebangkitan itu dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak pakai sandal, apalagi sepatu, ngodok bahasa Jawanya ya, bahasa Malangnya ngodok, wala gempiak nggak ada orang jualan sandal waktu itu, tidak ada lagi uang, ya, nggak pakai sandal. Perhatikan ini, nggak pakai sandal. Kemudian urat, telanjang, nggak ada baju satu helai pun. Kain kafannya kemana? Nggak tahu kemana, hilang sudah. Ya, hurla, dalam keadaan tidak disunat. Dalam satu riwayat buhma itu sama. Tidak ada bedanya mantan raja dengan mantan ajudan. Sama semua. Gak ada mahkota itu gak ada. Wala jas, wala sarung, wala syek. Gak ada. Kemudian perhatikan ya, dalam kondisi seperti itu, wa tadnu minhum syams, matahari mendekat di atas kepala mereka, hatta tukun bi miqdar mil, jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo ya? 1,5 lah, kurang lebih ya, segitu. Bukan 1 kilo, 1 mil. Mil itu 1.500 meter, kurang lebih lah. Sekarang berapa jarak matahari, akhi?
dari bumi kita. 150 juta kilometer. Loh, saya pernah belajar ya di SMA dulu. Masih ingat itu, nyantol di sini. Ya. Katanya guru saya, guru geografi saya dulu, jarak matahari dengan bumi ini 150 juta kilometer. Iku panas ya. Panas sudah itu. Antum coba jam 2 siang itu caring, wah panas ya. Atau jam 11 itu jam 1, wah panas. Itu aja udah panas. Apalagi 1 mil. Bayangkan coba, kayak apa itu coba. Tidak ada payung waktu itu. Siapa mau siap-siap bawa payung? Gak ada payung. Panas. Nah, nanti ada penjelasan khusus. Wa yakunu nasu ala qadri amali fil arab. Orang waktu itu kondisinya apa namanya, keringatnya, keluar keringatnya sebanyak amalnya. Maksudnya jika amal solehnya banyak, keringatnya sedikit. Tapi kalau banyak dosanya, sebanyak itu pula jumlah keringat yang keluar. Ada yang sampai ke mata kakinya. Berkeringat sampai ke mata kakinya. Kemudian ada yang sampai ke lututnya. Lutut. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke kupingnya. Sini. Ya. Banjir keringat karena banyak dosa di dunia dan dia nggak tobat dan dia nggak menyelesaikan di dunia. Nasallallahu. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Illa man asama Allah. Ini dia. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Kasab'atil ladzina yudhilluhumullahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yaitu ada 7 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu dikatakan adil apabila dia melakukan 2 hal. Yang pertama, menegakkan Islam dengan Quran dan Sunnah, dengan adil. Yang kedua, dia memakmurkan dunia, mengatur urusan dunia dengan baik, dengan adil, bangun jalan, bangun segala macam. Pokoknya nggak ada yang bolong sedikit pun. Itu baru jalan, belum yang lainnya. Ya, itu ya wah. Kalau perlu yang nganggur kasih fulus, walaupun cuma 100.000. Gimana ya? Setuju nggak antum ya? Setuju ya? Iya. Loh, dalam Islam itu pengangguran itu termasuk miskin. Dan miskin itu berhak mendapatkan zakat. Zakat dapat dia. Kayak di mana itu ya? Kayak di Qatar. Emirat. Di Emirat itu saya diberitahu sama guide saya itu. Itu waktu kita jalan-jalan di Dubai sama Abu Dhabi, bahwa setiap bayi lahir orang Emirat asli ya, KTP Emirat ya, yang jumlahnya cuma 2 juta orang. Dari 9 juta penduduk Emirat tuh 2 juta aja yang KTP-nya Emirat. Yang lainnya ekspatriat. Tapi yang 7 juta ekspatriat ini jadi pembantunya yang 2 juta ini. Bukan dibalik loh ya. Jangan dibalik ya akhi. Nah, yang 7 juta ini nggak dapat KTP. Sulit. Walaupun lahir di sana. Nah, yang 2 juta ini yang penduduk Emirat ini bayi lahir sudah dijatah uang dirham. Sekian ratus dirham setiap bayi, dititipkan ke rekening umiknya atau bapaknya. Kalau dia udah sekolah dapat lagi gaji meningkat, mulai SD meningkat sudah. Apalagi sekolah kuliah, di sana kuliah ya kawan. Saya lihat sendiri di sana ada cabangnya Oxford di Dubai. Saya tanya, itu Oxford ada di sini? Iya, itu cabangnya sana yang asli. Buka cabang di Dubai. Dosennya dari sana dikirim. Bayangkan coba. Gratis sekolah. Mau pindah sana kah? Nah, itu ya. Allah musta'an. Kalau sudah nikah, apalagi nikah dikasih rumah. Dikasih rumah. Gak perlu
ngontrak, kasih rumah. Rumahnya yang bagus-bagus ya kayak di Ijen gitu loh ya, akhi. Minimal ini. Ya. Itu rumahnya. Wah, itu rumah-rumah pengantin-pengantin itu. Enak, itu ya. Itu kalau makmur seperti itu ya. Karena pemimpinnya adil dan memakmurkan rakyatnya. Allah musta'an. Terus sampai mana tadi kita? Cerita Dubai sekarang macam. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dari kecil dia taat sama Allah. Wasyabun mu'allaqun qalbu bil masajid. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid. Yani dia pengen sholat 5 waktu di masjid, pengen ngaji di masjid, pengen belajar Al-Quran dan hadis di masjid, i'tikaf kalau waktunya i'tikaf di masjid, ya sholat Jumat juga. Itu maksudnya, bukan kangen di masjid turu, bukan ya akhi. Waktunya sholat betul deh, bukan itu. Yang dimaksud dengan tergantung hatinya dengan masjid, yakni dia beramal sholat di masjid, senang dia ke masjid. Yang keempat apa ya? Apa ya? Lupa saya. Rajulun afaqa biyaminihi, seorang berinfak dengan tangan kanannya, ya, tidak diketahui tangan kirinya, ikhlas dia. Subhanallah, sampai tangan kirinya nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Yang keempat, yang kelima, dua orang yang berjumpa karena Allah, bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, seorang laki-laki yang diajak wanita cantik berzina dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Dan yang ketujuh, yaitu orang yang berzikir, mengingat Allah dengan lisannya sendirian dan matanya bercucuran air mata. Itulah 7 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari mahsyar, sehingga dia tidak kepanasan. Amalkan salah satunya ya kan. Kalau antum kan gak mungkin jadi pemimpin yang adil. Kapan antum jadi presiden? Yang nomor 2 sampai nomor 7 amalkan itu. Nomor 2 sampai nomor 7. Baik, selanjutnya, walan yafut hadzal mauqif al-'azim ahad. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang luput atau gaib atau pelecing, gak bisa. Mau pergi kemana? Bolos, gak bisa. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Mau lari kemana? Bumi ini milik Allah kok, ya, gak bisa lari, pergi. Kemudian sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Pada hari kami memperjalankan gunung-gunung, yakni dihancurkan gunung-gunung itu ya kawan, menjadi seperti wall yang lemah berterbangan. Itu kehancuran. Itu setiupan sangkakala yang pertama. Wa taral arda barizah, kau nampak bumi ini lurus, nampak lurus, ya, tidak bulat lagi. Wa hasyarnahum, maka kami kumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahada, tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Wa uridu ala rabbika saffa, mereka menghadap Rabb mereka dalam keadaan berbaris. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kalian telah datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian sendiri-sendiri. Perhatikan ya kawan. Jadi kita menghadap Allah, kita lahir sendiri-sendiri, iya kan? Allahumma illa yang kembar-kembar itu berbareng, tapi ya sendiri, betulnya nggak mungkin bareng ya akhi. Satu-satu, kakaknya dulu keluar atau adiknya suruh keluar, baru kakaknya yang keluar, gitu kata orang-orang, ya, yang bayi kembar itu loh. Kemudian mati sendiri-sendiri. Mana ada orang bilang sama suaminya atau istrinya, yuk kita mati bareng. Mana ada, nggak mau, mati dewi sih, iya kan? Mati masing-masing ya akhi, mana ada mati bareng-bareng, lah bunuh diri lah.
Kemudian nanti dibangkitkan pada hari kiamat sendiri-sendiri. Perhatikan ya kawan, nasib sendiri-sendiri. Kata Syekh Al-Albani, kita diciptakan sendiri-sendiri. Ya, ini lahir sendiri-sendiri dan mati nanti sendiri-sendiri. Dan dibangkitkan sendiri-sendiri. Maka saya di dunia ini katanya tidak terikat dengan ikatan apapun kecuali yang diikat oleh Allah dengan ikatan yang syar'i, yaitu ukhuwah Islamiyah atau ikatan pernikahan. Adapun ikatan selain itu tidak ikut dia. Jadi Syekh Al-Albani nggak pernah ikut apa yang namanya organisasi, apalagi ormas, ya, apalagi yang lain nggak ikut. Bas sendiri dia. Ya. Dan saya tidak ingin melanggar aturan Allah walaupun satu hal. Dan saya ingin mati dalam keadaan taat kepada Allah. Itu Syekh Al-Albani. Perhatikan ya. Kemudian bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Kalian menyangka bahwa kalian tidak kami tidak menjadikan janji, kami tidak menepati janji kayak kami untuk mengumpulkan kalian. Ya, bahkan semuanya akan ditampakkan, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak tersembunyi, tidak ditinggalkan amalan yang sedikit maupun yang besar. Yang baik maupun yang buruk semuanya nampak di dalam catatan amal. Qauluhu waladal ard alai muhasabun. Iya. Ikhwan sekalian, yang dimaksud dengan al-ard itu menghadap Allah. Semuanya masing-masing. Untuk dihisab. Nah, penjelasannya tentang ard dan hisab, menghadap kepada Allah, berdiri menghadap Allah, dan hisab itu ada dalilnya Quran, Sunnah dan ijma. Sebagaimana diantaranya Allah Ta'ala berfirman, karena ini adalah ringkas jadi tidak banyak dalilnya yang dibawakan. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, maka demi Rabbmu sungguh-sungguh kami akan tanyai mereka semua. Kita semua ditanya oleh Allah tentang apa? Amma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Yakni disebutkan dalam ayat lain, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah di dunia. Apakah kalian menyembah Allah, kalian akan selamat, atau kalian menyembah selain Allah, tidak selamat. Yang kedua pertanyaan, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab dari seruan Rasul, para Rasul. Apakah kalian mempelajari syariat Rasul, ajaran Rasul, utusan Allah? Apa kalian cuek-cuek saja di dunia? Ya, itu akan ditanya oleh Allah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, hisab itu itla'ul ibad ala amalihim yaumil qiyamah. Ditampakkan kepada hamba, setiap hamba, amalan mereka pada hari kiamat. Dan hisab itu ada dua macam. Hisab ini ditampakkan amal oleh Allah kepada hamba, kepada setiap orang, itu ada dua macam. Yang pertama namanya al-ard, yaitu maknanya an yakhluwal rabb bi an yakhluwar rabb bi 'abdihi al-mu'min. Ini Allah dengan orang mukmin berduaan. Ini Allah tutupi begini, tidak ditampakkan di depan orang banyak. Setelah itu fayuqarriruhu bidzunubi. Ini Allah bertanya kepada dia, bukankah kamu dulu wahai fulan pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb. Kau dulu pernah melakukan dosa ini? Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Iya ya Rabb. Iya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla tutupi, fa innahu qad satartu 'alaika fid dunya. Aku telah tutupi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni kamu. Allahu Akbar. Itu ya kawan. Maka penting ya kawan, di dunia ini kita banyak istighfar. Wah, kita ini punya beban dosa yang harus kita minta ampun sama Allah. Dan Allah berjanji akan ampuni kita kalau kita minta ampun.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah ampuni semua dosa bagi yang bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi yang bertobat dan sayang kepada orang yang bertobat. Maka dia selamat. Setelah itu diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Iya. Nanti pembahasan amal itu nanti, pembagian kitab nanti setelah ini. Setelah itu macam yang kedua, munaqasyah. Munaqasyah itu didebat. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu bi an yusailahu Allah Subhanahu wa taala bi dzunubi. Allah bertanya kepada dia setiap dosa dengan Allah marah. Faman nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang didebat ketika hisab oleh Allah, maka dia disiksa. Nasallallahu alaihi. Ya. Nasallahu fanasiyahum. Yani mereka melupakan dosa-dosa mereka dan tidak mau bertobat. Maka Allah lupakan mereka dari rahmatnya. Nasallallahu alaihi. Wa minan nasi may yadkhulul jannah bila hisab. Nah, di antara manusia ada yang masuk surga tanpa hisab. Jadi enggak perlu ditanya. Dan tidak perlu disiksa. Langsung dipersilakan masuk surga. Kama sahha dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 70.000 orang jumlahnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, setiap dari mereka satu orang dikalikan 70.000, jadi 70.000 kali 70.000. Ciri mereka ada 4. Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah orang lain, tapi dia langsung berdoa kepada Allah. Dia enggak butuh sama manusia. Dia kalau ingin sembuh langsung minta sama Allah. Berdoa langsung pada Allah. Tidak minta, tidak butuh pada makhluk. Subhanallah. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka ini tidak pernah minta di kay. Kay ini diobati dengan cara besi panas. Dinyotkan dengan besi yang panas, membara. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur. Ini tidak menganggap sial atau mujur dengan pergerakan burung. Ini orang jahiliyah dahulu, kalau ada burung gagak terbang dari depan rumahnya ke kanan, maka itu hari baik, maka mereka beraktivitas. Kalau terbangnya ke kiri, kata mereka itu hari sial, maka mereka tidak beraktivitas hari itu. Ini namanya tatayyur, menganggap nasib itu sial atau mujur berdasarkan pergerakan burung atau yang lainnya. Kalau zaman sekarang ini ada orang misalnya, kalau ada kupu-kupu masuk pintu rumahnya dan di ruang tamu, apa dia bilang? Wah, ini rezeki datang. Ya ikhwan, tidak ada hubungannya kupu-kupu dengan rezeki. Yang namanya kupu-kupu tersesat dia masuk rumah antum. Iya kan? Mana ada dia bawa sekepok uang gitu, gak kuat lah dia kupu-kupu, iya kan? Jadi gak ada hubungannya dengan rezeki kupu-kupu itu. Begitu pula ada sebagian wanita kalau idapnya jatuh, idap, bulu idap, ya, bulu mata atau alis jatuh, katanya anak sing naksir. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya ya, akhi. Gak ada hubungannya. Ya semuanya jatuh, takdir Ustaz. Kalau punya rumah tusuk sate, wah ini sial, nggak ada hubungannya. Kecuali kalau antum bikin rumah, nggak pakai bantuan arsitek, di pinggir jurang, ya, nggak pakai arsitek yang ahli, ya mesti aja ambrol, ya, atau ngiblat. Ini keyakinannya orang-orang offset, ya, itu ngiblat. Kamu di mana? Saya di sana. Oh, ngiblat, gak cocok, gak boleh jadi mantu. Nah itu keyakinan yang aneh-aneh yang musuhin. Ada lagi hari baik, cik tak hitung sih menurut ilmu
kejawen. Mangko ae tahun 2021 bulan Desember. Ya lari calon nih bisa. Kelamaan nanti. Ya, kata ulama ahli fikih, kalau ada seorang pemuda baik, akhlaknya baik ya, dan dia manhajnya bagus, sudah ada penghasilan, udah segera nikahkan. Maksimal 3 bulan dari lamaran. Itu kelamaan sudah 3 bulan itu. Lah ini ngitung-ngitung hari baik sih. Udah enggak, jangan 3 bulan. Setahun depan. Akhirnya pemudanya hilang sudah. Cari yang lain yang cepat. Dia pengen cepat-cepat kok. Ya, ini penting ya, kawan. Pengajian itu bukan hanya anak muda, yang tua-tua juga pengajian ini. Terutama yang masih percaya dengan tatayur tadi itu. Itu ya, kawan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan. Itulah ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Wa amal kufar fala yuhasabun muhasabatan man tuzan wa hasanatun sayyi'at. Adapun orang kafir tidak dihisab seperti orang muslim yang punya kebaikan dan dosa. Li'anna la hasanata lahum, sebab orang kafir tidak punya pahala. Nol pahalanya. Yang ada dosa-dosa. Syirik, kekafiran, maksiat. Walakin tu'addu alaihim a'mal. Tapi disebutkan dosa-dosanya oleh Allah. Kamu dulu di dunia kafir, musyrik, menyembah setan, menyembah sapi, menyembah Yesus, menyembah Uzair, menyembah tembok. Ono sing nyembah pohon, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah matahari. Disebut oleh Allah. Setelah itu kumpul kalian. Liyajma' kullu imri'in bima kana ya'bud fid dunya. Setiap orang adalah berkumpul dengan setiap yang dia sembah di dunia. Kumpul Yahudi kumpul, Nasrani kumpul Nasrani, Hindu kumpul Hindu. Terus setelah itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Orang-orang kafir dikiring ke neraka jahannam zumara, dalam keadaan berombong-rombongan. Selesai sudah. Yuqarrarun, dan mereka mengakui kesalahannya. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah kalau umat Nabi Muhammad, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memperingatkan rasul itu dengan perjumpaan dengan Allah pada hari ini. Qalu bala, maka mereka menjawab, bahkan iya sudah. Walakin haqqat kalimatul azab al kafir, kalimat siksa buat orang kafir. Wa bihadratil mawazin, kemudian setelah itu, setelah hisab baru mizan, dihadirkan timbangan. Dzakar al-musannif rahimahullah al-mizan alladzi sabbu yaumil qiyamah. Mizan, timbangan itu ada nanti pada hari kiamat. Oh, mizan hakiki, timbangan hakiki. Wahid lahu kifatan. Ya, satu timbangan itu memiliki dua, apa ini? Timbangannya ada dua. Adzan ya, akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Kita lanjutkan sebentar ya, ikhwah. Mizan, timbangan itu memiliki dua alat untuk nimbang kanan dan kiri. Yang satunya untuk amal soleh, yang satunya untuk dosa-dosa. Dan nanti akan dibahas tentang apa yang ditimbang. Wujumnya fi qouli ta'ala, dikumpulkan itu tentang masalah timbangan ini ada dalam firman Allah yang Maha Tinggi, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Seorang tidak akan didolimi sedikit pun. Ini tidak akan dia memikul dosa orang lain. Dia akan ditimbang sesuai dengan amalnya masing-masing. Bi'tibari ma yuzanu alaihi, sesuai dengan apa yang diamalkan akan ditimbang. Fa innal a'mal, ini dia. Ada 3 yang ditimbang ya ikhwan. Yang pertama, amalan saleh, wajib dan sunnah ditimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani lirrahmani, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim dan yang lainnya dari amal soleh itu akan ditimbang. Kemudian yang kedua, sahaif al-a'mal, lembaran-lembaran amal, catatan-catatan amal, buku lembaran itu ditimbang. Yang lembaran amal soleh dengan lembaran dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang masyhur, yaitu hadis kartu, hadis lembaran kecil yang sudah pernah saya sampaikan. Pernah nggak saya sampaikan di sini ya? Belum pernah. Yu'ta birajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seorang yang didatangkan dari umatku pada hari kiamat. Fa yanshar lahu 99 sijillan minal khataya. Kullu sijil madul basar. Maka ditampakkan kepada hamba ini 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang dari sini sampai bintang. Itu satu lembar dan jumlahnya ada 99. Semuanya dosa isinya. Maka Allah bertanya, "Atunkir hadza ya abdi?" Apakah kau mengingkari dosa-dosamu ini? Maka hamba itu mengatakan, "Tidak ya Rabb, la ya Rabb." Setelah itu, "Alaka hasanah?" Apakah kamu punya amal soleh? Maka hamba itu mengatakan, "La ya Rabb, tidak ya Rabb." Ya, ini saking banyak dosanya sampai lupa dengan amalnya. Maka Allah mengatakan, "Bala laka hasanah." Bahkan kamu punya amal soleh. Fa ukhrija lahu bitaqa fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah satu lembaran kecil. Isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu hamba ini bertanya, "Aina hadhil bitaqa ma'a sijillat?" Bagaimana ini lembaran kecil ini dengan lembaran yang banyak ini ya Rabb? Maka Allah menjawab, "Innaka la tudlam al-yawm." Kau tidak didolimi hari ini. Fatudha as-sijillat fi kiffah wal bitaqa fi kiffah. Maka 99 lembar itu diletakkan di bejana timbangan itu. Yang satu. Kemudian yang lembaran kecil diletakkan di bejana satunya. Iya, atau apa yang namanya itu ya? Bahasa timbangannya apa namanya? Hah? Bukan.
Daun timbangan, barakallahu fiik. Baru tahu saya. Ya, daun timbangan yang kedua diletakkan lembaran kecil itu. Fatashat as-sijillat. Ternyata yang naik ke atas adalah lembaran-lembaran 99 itu. Mana yang lebih berat? Satu lembaran kecil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang ketiga, ini timbang badan. Timbang badan. Yu'ta bi rajulin kafir yaumil qiyamah, 'azimus samin. La yazinu 'indallah janabahu ba'udah. Ada orang kafir nanti didatangkan pada hari kiamat, gemuk, gede. Ya. Tapi di timbangan itu tidak lebih berat daripada sayapnya lalat. Walaupun badannya gede lembu gitu, tapi karena kafir dia tidak ada nilainya. Sebaliknya orang muslim mukmin, ya, waktu itu Ibnu Mas'ud naik pohon arak cari siwak, ditertawai oleh para sahabat yang lainnya karena petisnya krempek. Kata Rasulullah, atatahakuna min saqaihi, kalian mentertawai krempengnya petisnya Ibnu Mas'ud? Walladzi nafsi biyadi innahuma la athqalu min jabal Uhud yaumil qiyamah. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, bahwasanya kedua petisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Karena dipakai untuk ibadah. Itu ya ikhwah, untuk jihad. Maka badan yang kurus orang muslim itu berat ditimbangan karena amal solehnya banyak. Itu ya ikhwah. Ya, sampai di sini barakallah. Apa ada pertanyaan? Ternyata belum sampai pada pembahasan dibagikan amal, dibagikan catatan amal. Insyaallah di lain kesempatan. Biidznillah taala. Apa ada pertanyaan ya ikhwah? Barangkali ya. Nah, kenapa orang itu bertanya tentang dosa? Dosa tidak boleh kita ceritakan. Walaupun ada orang bertanya, kamu dulu pernah mabuk berapa kali? Jangan dijawab. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Kamu nggak boleh bertanya. Nggak boleh kamu nanyanya seperti itu. Nggak boleh ya. Dosa itu tidak boleh untuk disebar-sebarin. Walaupun dalam rangka untuk bikin konten. Apa itu? Nggak boleh. Bongkar aib itu nggak boleh. Allah sudah tutupi dia. Kenapa dibuka? Salah dia. Jangan coba-coba menceritakan dosa ke manusia. Itu ya. Tapi sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, aku ini banyak dosa. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku banyak membawa nikmatmu, tapi aku membawa dosa-dosa kepadamu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampaikan hanya kepada Allah. Jangan disampaikan pada makhluk, karena yang Maha Pengampun itu Allah. Yang mengampuni semua dosa itu hanya Allah. Sedangkan makhluk tidak akan mengampuni dia. Malah dia akan yafdah, akan membongkar dosa-dosanya orang. Orang zaman sekarang kan suka bongkar aibnya orang. Aibnya orang disebarkan lewat medsos atau lewat koran, tujuannya untuk fulus. Bayangkan coba, menyebarkan aibnya orang untuk cari fulus. Gak boleh. Seorang muslim ya kawan, harus terikat dengan syariat Islam dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Ya, ini hal satu penting masalah yayasan. Dalam yayasan itu formalitas saja. Selesai dapat notaris tanda tangan, masuk ke di laci udah. Kita dalam bermuamalah dengan teman-teman kita di yayasan atau dimanapun, itu menggunakan syarat Islam, bukan menggunakan ADART. Tapi kita menggunakan apa? Syarat Islam. Dengan akhlak yang baik, menghormati yang tua. Kalau dia ditetapkan jadi ketua ya dihormati.
Kalau dia salah dalam menyampaikan, dia diluruskan. Begitu pula bawahan. Atasan menyayangi yang bawahan dan kerjasama. Wa ta'awun al birri wat taqwa, saling memaafkan. Harusnya kan begitu dalam yayasan itu, mengamalkan Islam dalam yayasan Islam. Bukan pimpinan yayasan kayak presiden, nggak bisa. Hak prerogatif nggak ada. Mana ada hak prerogatif? Presiden itulah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.